Selamat sore dan sehat Pak SYL. Pak Indradi, Sekjenku, selamat sore dan semuanya. Siap, sehat. Doain. Sehat. Salam sehat untuk semuanya. Ya, Alhamdulillah. Ya ini Menteri Kebanggaan kita semua. Eh, Selamat bergabung juga Pak Dirjen, Prof. Nizam, Assalamualaikum, Ketua Umum Pak FDTI. Menteri, Pak Sekjen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Menteri, perlu saya sampaikan bahwa saya Isradi Zainal, Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia. Kami semua di FDTI itu selalu berpikir bagaimana FDTI untuk kepentingan bangsa. Dan beberapa hari yang lalu sempat kepikiran bagaimana FDTI berkontribusi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Nah, makanya setelah kita mengatur waktu, kemudian berkomunikasi, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Pak Menteri punya waktu untuk hadir meskipun luar biasa kesibukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai barangkali seperti biasa untuk salam kebangsaan kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Alhamdulillah kita sudah dengarkan lagu kebangsaan kita. Pada kesempatan ini, Dirjen Dikti Bapak Profesor Insinyur Nizam selaku yang punya acara atau yang punya gawe untuk memberikan welcome speech atau ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada Pak Dirjen, kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, kita muliakan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Syahrul Yassin Limpo, dan rekan-rekan Dekan Forum Dekan Teknik Indonesia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu, salam sehat selalu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur alhamdulillah di sore ini kita bisa bersilaturahmi dalam suasana penuh kebahagiaan dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih sekali Pak Menteri sudah berkenan untuk meluangkan waktunya yang sangat sibuk di tengah segala kesibukan beliau
untuk berbagi dengan kita. Pak Menteri, kami Forum Pendidikan Teknik siap untuk mendukung penuh program-program di Kementerian Pertanian maupun juga di Kelautan dan Perikanan, karena kami sudah bertekad bahwa Forum Pendidikan Teknik harus bisa menjadi mata air bagi pembangunan Republik tercinta ini, baik di sektor-sektor pemerintahan, sektor swasta, maupun pembangunan desa dan UMKM kita. Melalui program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa bisa kita terjunkan sampai 6 bulan, 12 bulan, mendampingi masyarakat di pedesaan, para nelayan, dan membangun ekonomi Indonesia secara langsung dengan melibatkan mahasiswa dan dosennya. Baru saja juga kita luncurkan platform Berdeka, tempat untuk inovasi dari perguruan tinggi bisa bertemu dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun dunia usaha, dunia industri. Jadi sinergi gotong royong antara kampus dengan sektor-sektor pembangunan itu sangat kita harapkan terjadi. Setiap tahun kita itu meluluskan secara nasional 1,7 juta sarjana dan 30% diantaranya adalah dari bidang engineering, di bidang keinsinyuran, dari kehutanan sampai ke teknik nuklir. Nah, ini tentu menjadi potensi yang sangat besar untuk membangun Indonesia, terutama dalam ketahanan pangan, dalam kedaulatan teknologi, di dalam mengembangkan perikanan, kelautan sebagai negara maritim. Jadi kami siap untuk berdiri di belakang Pak Menteri untuk memajukan Indonesia dari desa, dari kampung-kampung nelayan, dari seluruh pelosok tanah air. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, mohon arahan dan inspirasinya apa yang bisa kami kerjakan untuk bersama-sama membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yakni paparan yang akan dibawakan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga sempat menjabat sebagai Kelautan dan Perikanan. Namun sebelum beliau membawakan materinya, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Syahrul Yassin Limpo ini adalah sosok langka di Republik ini. Kenapa saya katakan demikian? Jauh sebelum jadi menteri, beliau ini sudah bergaul dengan para petani, nelayan, dan rakyat jelata. Kenapa? Karena mungkin kalau kita bicara Indonesia, beliau ini satu-satunya yang mulai dari bawah. Pernah jadi lurah, pernah jadi bupati 2 periode, pernah jadi gubernur 2 periode, dan sekarang sempat menjabat 2 jabatan menteri. Nah, kalau bicara kompetensi, ini kita bicara terkait praktis, artinya kemampuan beliau sangat kita bisa banggakan dan bisa acung jempol. Meski demikian, saya rasa karena beliau sangat terkenal barangkali kalau konteks Indonesia, itu pengantar untuk sementara saja. Untuk selanjutnya kita kenal paparan beliau terkait peran pendidikan tinggi teknik dalam mensejahterakan petani Indonesia dan tentu saja kaitannya dengan peran pemerintah. Kepada Bapak SYL yang kami hormati dan kami banggakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, sejahtera untuk kita semua. Dirjen Dikti yang saya muliakan, saya banggakan. Terima kasih. Saya kayaknya ini untuk kesekian kalinya kita ketemu di awan. Suatu saat saya berharap kita ketemu fisikal, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tapi saya ingin ketemu langsung. Kita buat MOU apa yang kita bicara. Karena jangan sampai kita cuma bicara di awan, 1 langkah, 2 langkah harus dilakukan.
Pak Sekjen, Pak Moderator, dan Pak Isriadi, adik saya yang saya banggakan, sama hal ini. Saya nggak mau teori yang banyak. Aku percaya Forum Dekan Teknik Indonesia dengan berbagai teori dan konsepsi yang ada, baik dari hasil pengalaman kita sebagai sebuah bangsa, dengan katakanlah sebagai negara yang tropis, dengan kelebihan dan kekurangannya yang ada, kita sudah punya pengalaman, sudah tercatat dalam teori-teori teknik yang ada, tinggal kita simpulkan yang mana yang harus kita pakai, maupun dengan kita menarik berbagai sukses story, best practice, baik yang kurang lebih seperti Indonesia, maupun pada negara-negara yang lain di Afrika, di Israel yang begitu banyak. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan terima kasih Prof. Semuanya, terima kasih para dekan yang saya muliakan, Dirjen, dan kemudian saya habis lihat heritage berkait dengan pertanian yang dijaga oleh dunia, dan kemudian tentu banyak hal. Indonesia kita ini memang memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat bervariasi. Kita punya multi kekuatan dari alam yang kita miliki. Di laut, mulai dari dasar laut sampai laut dalam, laut yang dangkal-dangkal, pinggir pantai, ke dataran rendah, ke dataran yang berbukit-bukit, maupun di gunung, semua memiliki sumber daya yang sangat dahsyat, sangat besar. Kita menjadi negara keempat atau kelima terbesar, katakanlah seperti itu, dengan jumlah penduduk 273 juta orang yang tidak asing juga dengan berbagai sumber daya alam yang kita miliki. Kita hadir dari 17.000 pulau, dengan pendekatan kuntur tanah yang masing-masing, dengan panas dan teriknya matahari, dengan air dan hujan, dengan angin yang sepoi-sepoi di gunung, sampai yang sedingin apapun kita miliki. Itulah Indonesia yang kita miliki, Pak Dekan. Itulah yang ada di kita miliki, yang kita sangat kuat. Oleh karena itu, kekayaan yang ada di depan mata kita, saat sekarang ini ada di depan mata kita. Kemampuan untuk menjadikan Indonesia besar ada di depan mata kita, yaitu pertanian dan nelayan. Karena saya kebetulan ad interim mungkin beberapa hari, jadi aku harus sebut. Dan ini memang harus nyatu, karena dulu juga nyatu memang. Saya yakin siapapun menterinya harus pikiran kita sama. Sumber daya alam ini sangat kuat untuk menjadikan Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan siap mensejahterakan rakyat yang besar ini. Para dekan dan peserta webinar yang sama saya hormati, oleh karena itu alamnya oke, given Allah, kemudian manusianya banyak. Kalau begitu intervensi apa? Saya kira jawabannya sama dengan kita. Harus intervensi sains, riset, dan teknologi. Kalau begitu, siapakah kita semua perguruan tinggi menjadi bagian yang paling utama, izin Pak Dirjen Dikti, yang paling menjadi kebagian yang harus bisa bicara sekarang ini dan masa depan Indonesia yang lebih baik, yang harus terintegrasi dengan Menteri Pertanian memang, yang harus terintegrasi dengan Menteri Kelautan. Mungkin juga bicara sektor apa saja pasti membutuhkan technical, bisa membutuhkan sains, riset, dan teknologi. Kalau begitu, kesiapan kita menjadi negara yang lebih sejahtera besok sangat ditentukan dengan kesiapan sains, riset, dan teknologi. Berarti kesiapan sumber manusia, sumber daya manusia yang memiliki teknik penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan mekanisasi, penguasaan teknik berdagang juga harus ada. Tetap membutuhkan kata teknik di situ, kira-kira begitulah. Maafkan saya tidak pakai bahasa teori nih, bahasa lapangan. So,
teorinya nanti Pak Isradi, Pak Zainal dengan Pak Timbang simpulkan seperti apa teorinya. Yang jelas ini yang harus kita percepat, Ibu Sri. Kita harus percepat. Karena kalau tidak nanti kekuatan bangsa, kekuatan global itu ketarik ke tempat lain dan kita terbiasa hanya menikmati hasil digital, hasil teknologi, hasil sains, hasil riset dari negara lain, dan ini tentu harus menjadi kekuatan kita. Saya berharap seperti itu. Saya ingin perlihatkan sedikit seperti apa sih kekuatan pertanian dalam kondisi yang sejelek apapun. Pandemik ini kan sesuatu turbulensi yang tidak pernah ada dan menghantam seluruh dunia. Semua aspek merangkak dibuatnya. Saya ingin kasih lihat seperti apa. Dan yang pertama, next. Saya izin membuat beberapa pointer. Saya kira ini tantangan. Musim climate change tidak bisa dianggap enteng. Siapa tahu besok karena itu teknologi harus dipersiapkan menghadapi kekeringan. Kemungkinan juga basah berlebihan. Jadi anomali cuaca menjadi bagian-bagian dari keseharian kehidupan kita. Oleh karena itu semua piranti atau instrumen menghadapi pangan, lebih khusus yang merasa kita oke-oke saja, harus tetap menjadi sebuah note yang kuat untuk kita. Kemudian tergantungnya ketersediaan pangan bagi 267 juta jiwa harus menjadi bagian dari perhatian tidak hanya Kementerian Pertanian. Karena kapanpun kalau terganggu isi perut, maka semuanya bisa bersoal. Ya, kalau beli motor, mobil bisa dipakai. Kalau baju robek bisa dijahit dulu. Tapi kalau lapar, tiap hari. Apalagi di saat pandemik begini. Makanya saya dengan semua dirjen saya yang ada sekarang mendampingi saya dalam webinar ini. Kemudian perang dagang Cina, India, AS, Amerika Serikat, dan lain-lain, Eropa, menjadi tarik-menarik untuk kita jadikan dan lain-lain. Salah satunya kebijakan program kementerian adalah meningkatkan produktivitas pangan sekarang, melancarkan distribusi pangan, memperoleh akses transportasi, menjaga stabilitas harga, mengembangkan buffer stok dan intervensi pasar atau operasi pasar dan lain-lain. Ini saya kira biasa-biasa aja, tetapi setiap wilayah yang ada bicara pertanian adalah bicara lapangan, dan local problem must be respond by local respond. Cara menghadapi Aceh, cara menghadapi Sumatera Barat, cara menghadapi Kalimantan, cara menghadapi Papua tidak sama. Oleh karena itu setiap wilayah saya ingin perlihatkan sebenarnya ada 11 komoditi yang kami jaga dan semua aman sampai sekarang. Beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng. 11 ini kami jaga karena ini menjadi bagian-bagian penting. Ini masih lata lama nih, gula pasir masih bersoal. Oleh karena itu ada 3 komoditi yang memang masih kita lakukan importasinya, termasuk bawang putih karena bawang itu komoditi subtropis, ya. Di negara subtropis lah dia bisa hidup lebih kuat. Kita bawang merah, Bapak. Daging sapi itu ya itu seperti itu, kita masih ternyata kurang. Kalau gula pasir khusus untuk gula konsumsi, insya Allah bisa kita kejar dalam 1-2 tahun ini, tidak usah impor. Dan gula khusus untuk rafinasi atau gula industri kita masih impor, memang sejumlah kurang lebih
1 juta lebih. Peserta webinar yang sama saya hormati, ini aman Bapak? Ya, dan ingin saya juga memberi catatan. Izin importasi atau melakukan importasi bukan Kementerian Pertanian Bapak. Kami cuma mengeluarkan RIPH dalam rangka membangun syarat-syarat apa yang bisa masuk ke Indonesia. Misalnya, yang masuk dari Cina itu tidak boleh menggunakan pupuk dari kotoran babi misalnya. Itu aja seperti itu. Izinnya ada di kementerian lain. Next. Saya ingin sampaikan bahwa khusus untuk pangan dasar, ini udah Desember, akhir Desember nanti kami masih punya stok 6-7 juta ton, overstock. Jadi aman banget. Kemudian dari musim tanam 2021, kita udah masuk di Kementerian Pertanian untuk mempersiapkan 8,2 juta hektar lahan existing yang ada, dan itu akan berhasil 18,5 juta. Oleh karena itu overstock 7 juta ton ditambah 18 juta ton, berarti kita punya 25 juta ton, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan cuaca, hama, seperti yang kita selama ini 30 tahun hadapi, tidak lebih dari 2-4%, 2-4% kita udah buang itu. Kalau begitu, konsumsi yang kita pakai Januari hanya 15 juta ton yang kita makan beras itu. Oleh karena itu, kita masih sampai 9-10 juta ton dari Juni ke Desember 2021. Mudah-mudahan ini terkendali. Ini untuk membuat kita pede. Semua ini membutuhkan akselerasi, membutuhkan percepatan, membutuhkan tenaga milenial yang terdidik melalui perguruan tinggi, lebih khusus fakultas teknik seluruh Indonesia. Kalau kita mau lihat anak-anak kita next punya kemampuan besok, maka dia harus terakselerasi kepada pertanian. Tidak mungkin ada pertanian tanpa pengolahan irigasi yang baik, tanpa ada bendungan kan, tanpa bisa melakukan in-out dengan pompa air. Tidak mungkin ada pertanian yang kemudian tidak menggunakan pasca panen dengan dalam bentuk mekanisasi. Dan mekanisasi membutuhkan montir-montir dan tenaga teknik. Tidak mungkin pasca panen dan industri bisa jalan tanpa ahli-ahli mesin, ahli-ahli industri. Dan begitulah, pasca panen juga membutuhkan, on-farm-nya membutuhkan, bahkan membutuhkan pasar karena membutuhkan packaging, membutuhkan teknologi yang baik, teknologi bisnisnya maupun teknologi spesifik yang ada. Dan memang yang bisa diperdagangkan dalam kondisi apapun adalah pertanian. Selain tadi ada CB1 sampai CB5 yang kami buat. CB1 itu meningkatkan kapasitas produksi, artinya lahan cadangan kurang lebih 250.000 hektar, selain yang hektar yang tadi. Kemudian peningkatan daging sapi dan bawang putih untuk mengurangi impor, ini bagian dari strategi 1. Kemudian strategi 2 atau CB2, diversi pangan lokal, antara lain tidak ada provinsi yang tidak punya diversifikasi pangan yang kita konsentrasikan. Artinya kenyang tidak harus dengan beras. Ada jagung, ada ubi kayu, ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada talas, ada sorghum, dan bisa saja ini semua menjadi terigu, bisa saja ini menjadi beras, bisa saja ini menjadi kosmetik, bisa saja ini menjadi chemical, dan membutuhkan tenaga teknik untuk menjalankan di off-farm-nya. Selain itu, lahan pekarangan menjadi bagian-bagian dari teknologi baru pertanian. Artinya begini, di pertanian besok itu tidak lagi membutuhkan lahan yang sangat luas-luas. Orang bisa bertani dalam ruangan, orang bisa bertani di halaman, orang bisa bertani dengan atap rumah yang ada, dan seperti itu. Oleh karena itu, P2L adalah urban farming atau
pertanian pekarangan yang, tetapi bagaimana menjalankan urban farming itu? Tetap aja membutuhkan sprinkle, membutuhkan pompa air, membutuhkan ventilator dan lain-lain sebagainya, membutuhkan Internet of Things di program dan lain-lain sebagainya. Kalau begitu membutuhkan lagi fakultas teknik untuk masuk ke dalam sana. Kemudian ada cara bertindak tiga, penguatan cadangan logistik. Cadangan logistik dimulai dari desa, ada lumbung pangan desa, di kecamatan ada komando strategi penggilingan, agar tiap kecamatan punya memang RMU yang udah sampai pada packaging. RMU yang bisa melakukan packaging by vacuum. Bahkan kemungkinan saja ada mesin-mesin yang bisa memberi oksonisasi bagi buah yang ada sehingga punya daya tahan, punya aroma yang bisa diintervensi. Ini membutuhkan pendekatan teknologi. Kemudian ada lumbung pangan provinsi. Kalau selama ini cuma lumbung pangan nasional oleh Bulog, saya kira sudah saatnya kita buat lumbung pangan provinsi dan lumbung pangan kabupaten, sehingga masalah makanan yang pertama yang harus diurus oleh semua bupati, gubernur yang ada, oleh menteri dan oleh kita semua. Sehingga 1 tahun masalah makanan selesai. Karena apapun kalau makanan bersoal, dia akan bersoal pada semua dimensi yang ada. Kemudian secara khusus CB4 adalah miliknya Fakultas Teknik Pertanian. Nggak apa-apa ya, masih cukup waktunya nggak? Cukup. Ya. Yang lanjut Pak, lanjut sampai 3 jam ke depan untuk Pak Syahrul. Salah tekan aja tadi. Ini waktunya. Ini sudah ada CB-nya untuk Bapak, Pak. Cara bertindak empan, Prof. Nizam, ini Bapak punya, Pak. Pengembangan smart farming. Ya, pengembangan dengan pemanfaatan greenhouse untuk meningkatkan produksi komunitas hortikultura. Jadi cabai nggak tergantung dengan alam, mau panas, mau hujan, mau tidak. Cabai itu bisa terus-terus. Tomat cherry yang kecil-kecil. Nah, ayo kita buat. Dan mungkin cara buatnya aja yang mohon izin Dirjen Dikti bersama Forum Dekan Teknologi Teknik Indonesia, kita tinggal bagi wilayah sehingga pasarnya juga jelas, pendekatannya juga jelas. Tapi mungkin itu dalam pertemuan fisikal. Saya berharap bersama Prof. Nizam, kalau saya siap untuk menandatangani MOU khusus dalam bentuk-bentuk yang nggak usah yang besar-besar dulu. Kita buat percontohan setiap provinsi juga oke. Dan saya siap. Kemudian pengembangan food estate. Food estate itu kawasan yang terkorporasi 1.000 hektar minimal. Pendekatannya adalah multi komoditi, padi jagung, ada juga kelapa, ada juga jeruk, ada juga itik, ada ikan gitu. Kemudian selain dipelihara, memang industrinya dibuat. Kelapanya itu ada briket tempurungnya, ada sabu untuk dupa misalnya, terus airnya untuk dengan dagingnya untuk coconut nata de coco dan seterusnya. Kita bisa buat dan kita buat percontohannya. Boleh kita tanda tangani, Prof. Antara itu. Jadi anak-anak pensi dia langsung lihat hasil. Ya, saya Prof izin membutuhkan 250 juta, 2,5 juta petani milenial. Perguruan tinggi bisa kasih saya berapa? Bagaimana mempersiapkannya? Kapan saya bisa pakai? 2,5 juta. Kebetulan sudah 3 kali kita ketemu. Kita butuh ketemu, kita buat frame-nya. Hasil webinar ini mungkin dirumus dulu baik-baik, masuk lagi di tingkat perguruan tinggi bersama Mendikbud, sesudah itu baru ditarik ke saya, seperti apa yang langkah yang bisa masuk begitu, Prof. Nah gitu. Kemudian ada CB5,
Sehingga memang di CB5 itu hasil yang kita konsentrasi 2-3 daerah, kita bisa ekspor. Yang tangannya apa? Anak-anak mahasiswa. Contohnya, kita buat ekspor kembang, tanaman hias, yang namanya janda bolong itu, satu pot kecil 3 juta di Eropa. Monstera namanya, ya 3 juta. Jadi itu saja kita persiapkan, anak-anak langsung terangsang. Dan kami punya 350 anak milenial sekarang yang luar biasa. Hasilnya tidak ada yang di bawah 40 juta per bulan, Bapak. Nah, ini semua bisa kita sikapi dengan pendekatan yang berbeda. Kalau pengusaha cari uang, kita yang penting jalurnya udah dibuka. Biarkan anak-anak sendiri berakses ke situ. Dan saya mau perlihatkan bagaimanakah kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Bapak bisa lihat, ini Indonesia untuk yang ketiga kali ini lihat. Cuma pertanian yang tumbuh, Bapak. 16,24. Infocom karena kita pakai telepon semua, kita webinar. Yang lain negatif tuh. Oke, triwulan berikut. Next. Next. Ini triwulan 3 aja kita yang tumbuh, Pak. 2,15. Yang makin tumbuh adalah Infocom. Yang lain minus, Bapak. Itu Pak Dekan. Jadi berarti pertanian lah sampai 2 tahun ke depan yang terbuka aksesnya. Belum tentu yang lain. Saya berharap memang anak-anak kita persiapkan sambil sekolah, dia mendapatkan sesuatu yang langsung punya harga. Next. Kalau kita lihat di masa pandemik yang ada ini, ekspor kami naik, Bapak. Tahun lalu itu cuma 314, sekarang 352. Mungkin di akhir Desember dia naik sampai 400 triliun. Ya, dan kalau kita mau hitung berapa resonansinya, saya yakin di atas 1.500 triliun dari hasil perjalanan 1 tahun ini. Ya, udah dihitung? 1.900. Udah dihitung. Sudah 1.900 triliun resonansi dari pertanian dalam 1 tahun. Dari apa yang ada, dari PDB yang ada. Ya, kalau saya lihat, oleh karena itu, next. Ini semua menjadi peluang, dan kalau dilihat juga, kan dari 99 nilai tukar petani ini, kesejahteraan petani, kami berakhir dengan 103 yang harusnya nanti itu adalah bentuk dari kesejahteraan petani yang terus meningkat. Di masa COVID pun meningkat. Bahkan di perkebunan sudah 110%. Itu, Pak. Next. Maaf ini, saya hanya kasih lihat. Dan struktur lapangan kerja terbesar dosen nanti yang angkat-angkat, yang pakai motor ojek, membawa gambar dan lain-lain, itu kan semua harus dihitung sebenarnya. Ini yang kerja aja. Bapak dari sekalian, saya kira kurang lebih masih banyak akhirnya semua tersedia di masing-masing provinsi, tinggal harus kita mapping seperti apa pendekatan yang harus dilakukan, terutama intervensi sains, riset, dan teknologi itu kakinya tidak menginjak tanah, tangannya tidak menyentuh tanaman. Dia akan menggunakan mekanisasi. Kita harus siap
artinya dibutuhkan dunia. Saya udah lihat kan dalam pandemi pun dia masih berakselerasi. Dan itu belum seberapa. Saya yakin kita punya kekuatan lebih besar. Yang kedua, kita air, pompa air dengan gravitasi, sistem pengairan yang lebih baik, dan lain-lain menjadi bagian-bagian yang besok. Kalau gitu, pendekatan 4.0 harus segera kita masuk agar ya kita yang paling besar. Nah sekarang kita kejar yuk sampai situ. Kata-kata macan Asia Tenggara itu saya kira bukan hal yang tidak mungkin. Sangat mungkin karena kita yang paling besar. Kita miliki semuanya. Penting kita tidak cari lagi mana yang salah. Dr. Isradi Zainal bersama seluruh forum dekan, saya bahkan menunggu. Saya siap menunggu. Mumpung saya masih menteri, Dirjen Dikti, saya sangat serius untuk ingin kita persiapkan sumber daya manusia, nangkap ikan, tidak buta-buta ke laut. Toh ada cara seperti Trans-Satelit, lapan kita di mana ada tuna, di mana ada gurita, di mana hanya ada rumput laut, tetapi semua pinggir. Saya kira kurang lebih itu, Prof. Maafkan saya tidak bicara teori lagi. Mungkin terlalu pendekatannya terlalu verbal. Bapak lah yang mengkonsepsikan, saya nggak ngerti. Saya tunggu dari hasil forum ini, bahkan Sekjen data, dan kita harus tetap jalan untuk kepentingan negara, bangsa ini ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebih minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak SYL yang dalam saya biasa panggil Kanda SYL sebenarnya. Beliau dekat sama semua kalangan. Perlu kami sampaikan kepada ahli bahwa kami di FDTI ada slogan yang namanya Engineering in Action. Nah, jadi yang utama follow up-nya setelah kita ketemu ini. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan persilahkan Ketua Umum saya, Prof. Nizam, yang juga Dirjen Dikti untuk menanggapi bagaimana sinergi kita selanjutnya. Silakan, Prof. Nizam. Terima kasih Pak Sekjen. Hormat untuk Pak Menteri Pertanian. Jadi luar biasa sekali tadi yang disampaikan Pak Menteri. Sebetulnya kan kita sangat sedih ya melihat misalnya Belanda itu ternyata eksportir pertanian terbesar di dunia dengan ekspor setiap tahunnya hampir 95.000 miliar IUR-nya lebih kecil dari Sulawesi Selatan dengan curah hujan yang sangat terbatas. Kita ini melimpah cahaya matahari sepanjang tahun, hujan melimpah, air melimpah, dan alam yang sangat subur. Jadi ini betul-betul tantangan bagi kita semua. Dan tadi
Pak Indonesia. Ini PR kita bersama teman-teman Forum Dekan Teknik untuk bersama-sama mendongkrak dan mendorong terus pertanian ini, terutama dengan sekarang ini kemajuan industri 4.0. Sedih sekali ketika kita melihat misalnya produksi karet kita. Vietnam yang belajar dari Indonesia 20-30 tahun yang lalu, sekarang produktivitas karetnya sudah berlipat kali per hektarnya dibandingkan dengan Indonesia. Demikian pula dengan Thailand. Sangat sedih kalau kita melihat di pasar lah. Ini adalah PR besar kita kalau kita bisa meningkatkan nilai tambah pertanian, terutama bagi pelakunya sendiri, para petani, para nelayan. Insya Allah ini akan cepat maju Indonesia. Jadi kita siap di belakang, maka insya Allah akan segera berlari, semakin cepat berlari pertanian kita. Jadi siap Pak Menteri, kita akan segera follow up untuk kami segera sowan ke Pak Menteri, segera kita wujudkan nyata. Kita mulai dengan yang kecil, di setiap provinsi, setiap perguruan tinggi harus ada wilayah-wilayah binaan, desa-desa binaan, kampung-kampung nelayan binaan bagi teman-teman semua. Dengan bergotong royong nanti dari Kemdikbud kita upayakan pendanaan yang ada untuk kita fokuskan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, baik kegiatan on-farm maupun off-farm-nya, dan urban farming yang sekarang ini juga menjadi peluang besar. Jadi kalau akselerasi maju, siap mendukung Pak Menteri. Terima kasih. Prof. Nizam? Oke. Oke, barangkali Pak Menteri, silahkan Pak Menteri. Saya siap, Prof. Intinya begini, Forum Dekan Teknik Indonesia coba dikonsepsikan dan saya berharap memang tadi udah pendekatannya Prof. Jadi orang lapangan minta maaf. Saya tidak suka. Saya lebih banyak belajar berenang itu menjemur ke sungai, menjemur ke laut gitu, biar kelelap pokoknya. Pertanyaannya, siapa kabupaten bisa konsentrasi? Saya bersama Prof. Nizam konsentrasi siapkan itu. Apa yang bisa kita lakukan dan gitu. Jadi belajar berenang tidak pakai teori. Langsung kita ke sungai, langsung kita ke laut. Di mana lautnya? Dirjen Dikti bersama teman-teman Forum Dekan gitu, siapkan. Kita tembus Bapak. Yang kita pakai adalah uang modal kur yang ada di pertanian. Saya punya kur kurang lebih 51 triliun yang sekarang saya pakai. Kita pakai. Jadi tidak ada yang tanpa bisnis plan yang jelas. Kalau di
bantu akhirnya gitu. Sekarang tidak, kita bisnis proses yuk, karena pertanian itu jelas. Kalau 1 hektar kita tanam ini hasilnya berapa? Kalau diolah lebih dengan teknologi yang lebih kuat, hasilnya berapa? Dengan mekanisasi, losisnya kita turunkan berapa? Sudah bisa kita hitung. Oleh karena itu, saya siap. Justru saya yang siap. Saya justru terima kasih Prof. Isradi, Sekjen, terima kasih. Karena minimal ini akan meringankan saya mempersiapkan di lapangan. Saya bahkan mau melatih orang lapangan sekarang di sekitar 4 juta orang. 4 juta. Dan kerjasama dengan khusus untuk perkebunan. Jadi seperti itu, Pak. Kalau begitu anak-anak bisa ikut? Bisa. Dia diajar teori kuat, tapi teori lapangan juga harus kuat gitu. Dan sambil dia belajar, sudah bisa yang mana mau cari uang, kita backup. Ya, itu dituntun oleh dosennya semua. Jadi seperti itu, Pak. Kurang lebih itu, Pak Dirjen, saya siap. Bahkan saya tunggu lebih cepat, lebih bagus. Siap. Minimal Januari, jangan kita lewati, sudah ada emosi. Dan kita sudah bisa sikap 1 atau 2 atau 5 atau mau sekalian juga saya siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Menteri. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita undang Pak FDTU mengundang Pak Menteri karena FDTU melihat Pak Menteri itu kerja keras terkait pembangunan pertanian. Dan kita sadar untuk membangun pertanian yang bagus, teknologi tidak bisa dilupakan. Jadi Pak Menteri adalah Menteri ke-8 yang hadir pada forum ini, dan kita memang ada nanti follow up. Jadi nanti kita akan semacam pandangan besar Pak Sahrul, Pak SYL, disinergikan dengan nyanyi dengan teknik Indonesia. Jadi Pak Syahrul sekarang tidak sendirian. Di bawah pimpinan Prof. Nizam, dekan teknik dari Sabang sampai Merauke akan bersinergi. Dan tentu saja tadi di awal sudah dikatakan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding. Nah mungkin Pak Menteri masih ada waktu, ada 1 pertanyaan lagi. Kalau berkenan, karena saya lihat ada waktu itu. Boleh Pak Menteri? Boleh. Ini masih pakai seragam. Siap Pak Satori, saya lihat ada pertanyaannya di chat. Kalau mau bertanya langsung silahkan, kalau enggak saya akan bacakan. Silakan Pak Satori. Terima kasih Pak Sekjen, yang saya hormati Pak Menteri. Mohon izin Pak Dirjen. Muhammad Satori, saya dari Universitas Islam Bandung. Selama ini memang praktek-praktek kecil yang saya lakukan, karena saya juga praktisi dalam mengolah sampah berbasis masyarakat gitu ya, dan saya sudah mencoba baik itu dalam skala RW maupun dalam skala industri, terutama dengan industri, pemanfaatan sampah organik untuk dibuat kompos dan bahkan granul, dan itu dimanfaatkan langsung untuk berbagai tanaman sayur mayur, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga begitu. Yang terasa sekali masyarakat pada saat itu adalah ketika cabai harganya melejit sampai 165.000, di RW saya gratiskan begitu. Nah ini sebetulnya kan gambaran kecil praktek yang sesungguhnya kalau diakomodir oleh Kementerian Pertanian sekarang menjadi katakanlah ketahanan pangan, tapi di sisi lain juga bisa menyelesaikan persoalan sampah. Hanya saja terkait dengan ini barangkali perlu ada kebijakan atau sudah ada kebijakan barangkali yang saya tidak tahu terkait dengan pemanfaatan sampah organik tadi untuk mengembangkan sayur mayur organik seperti itu. Nah seperti itu mohon arahannya Pak Menteri barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi Pak Jamal Nyongpa, silahkan. Dikit aja, singkat dan jelas. Ya, makasih Pak Isradi. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya ini bukan dekan Fakultas Teknik, tapi dari dekan Bahasa Sarjana. Ya jelas saya menikmati tadi penyampaian Pak Menteri dengan bahasa sederhana tapi kebutuhan inovasi yang sangat berat, dan kelihatan sekali Pak Dirjen pun merespon bahwa pertanian dan peternakan perikanan itu memerlukan transformasi teknologi yang signifikan, bukan yang biasa-biasa. Nah, saya sebenarnya lebih ingin bertanya juga ke Pak Dirjen,
kira-kira bagaimana kita mengemas sehingga Forum Dekan Teknik Indonesia ini itu bisa kemudian juga masuk ke fakultas-fakultas, karena bagaimanapun sektor pertanian, peternakan, perikanan pada umumnya itu didiskusikan pada fakultas masing-masing. Saya sangat memimpikan ada proses yang kita lakukan di mana teman-teman di Fakultas Teknik itu betul-betul kita mulai saling merangkul membantu transformasi pertanian yang diimpikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, Pak Menteri, Pak Komandan, sebenarnya ada satu titipan pertanyaan dari teman-teman sudah lama. Itu di Goa, di Malino, pada saat musim panen tomat, itu kasihan harga tomat itu kadang-kadang hanya 2.000 sampai 3.000 maksimum per kilogram. Jadi mereka kadang-kadang nggak mau lagi jual karena terlalu murah. Nah, saya kira ini memang memerlukan suatu proses teknologi informasi antara produksi dan juga pasar, dan barangkali juga Fakultas Teknik, ada Pak Arsad di sini, Fakultas Teknik di Goa, ini sama-sama di Goa, barangkali perlu menghadirkan teknologi sederhana sehingga pada saat musim tomat yang berlebihan itu ada industri rumah tangga atau mungkin industri di skala kecamatan atau kabupaten yang bisa membeli ini untuk memproses, karena harga tomat untuk yang di botol-botol itu kan sangat mahal, tapi tidak ada proses itu. Sehingga saya kira ini mudah-mudahan seminar ini memberikan solusi yang signifikan bagi penguatan pertanian di masa mendatang. Terima kasih Pak Isradi. Saya Jamal Jompa dari Unhas. Siap. Terima kasih. Siap. Lanjut Pak Menteri barangkali dan Pak Dirjen. Silakan Pak. Saya. Ya, Pak Dirjen, Pak Menteri. Masalah sampah dikaitkan dengan pupuk, mari kita coba Pak. Gitu. Sebenarnya di beberapa tempat itu sudah dipakai, di DKI, bahkan di beberapa provinsi lain sudah dipakai, di Jawa Barat bahkan seperti yang Prof tadi sampaikan Pak Dekan. Jadi silakan aja Bapak. Saya lebih cenderung memang kita dorong apa yang ada di sekitar kita untuk kita ramu dengan kuat, kita teknologikan dengan kuat, katakan begitu, untuk bisa memutus mata rantai distribusi yang panjang, yang harus menunggu, padahal di sekitar kita termasuk sampah bisa kita siapkan. Kita coba aja Prof. Saya berharap di forum Dekan Teknik ini, apa-apa sih yang lebih kuat gitu. Mari kita bicarakan untuk kita support. Tentu begini Pak, saya berharap memang di tingkat yang ada di kementerian itu pada level yang lebih luas, lebih bisa berkontribusi besar gitu. Jadi saya dicarikannya seperti itu. Katakanlah kalau itu ini quote and quote aja, kalau lahan jangan 100 hektar, biarlah Pak Gubernur yang lakukan itu, biarlah Pak Bupati. Kalau bisa 1.000 hektar lah, jangan kurang dari situ, sehingga semua gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran kita bisa rangkum untuk kita masukkan di dalam situ, begitu. Termasuk kita sampai pada industrinya, gitu. Jadi saya percaya seperti Pak Jamal tadi, Pak Jamal Nyompa dari Unhas, tomat memang harus disikapi dan tentu saja kalau dia dalam skala kecil, saya berharap ya kita kan punya jajaran di bawah, ada jenis-jenis pemerintahan yang ada, tetapi memang kami akan masuk seperti itu, membangun schedule yang ada biasanya, tapi ini khusus dalam kondisi pandemik banyak akrobatik memang, yang juga agak sulit kita keluar karena tiba-tiba saja semua terlock, tiba-tiba semua tidak terkoneksi, sehingga pasar juga menjadi sangat kacau, ada kelebihan di sana sini dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita tata, karena begini, misalnya tomat dibutuhkan di Maluku sangat kuat, tomat di Jazirah Arab diminati luar biasa, hampir unlimited. Nah, ini kan koneksi saja kemarin yang terputus, Bapak. Kepentingan intersuler juga ada terputus. Nah, besok itu kita mestinya kalau ada yang seperti itu melalui teknologi yang sederhana, mungkin ada penciptaan cold storage yang bisa menahan itu sampai 3 bulan, 4 bulan tidak. Ada nggak teknologi seperti itu? Bagaimana menciptakan itu lebih murah? Mungkin tidak lagi dengan menggunakan listrik, mungkin menggunakan solar cell dan lain-lain dengan bentuk plastik dan lain-lain, kita bisa
siapkan. Nah, kalau ada itu, ini yang intervensi teknologi yang saya maksud yang bisa kita lakukan. Kalau pemanasnya sudah ada melalui greenhouse yang ada, tentu kalau bisa manas berarti bisa juga mendinginkan, kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita coba, Prof. Jamal. Saya kira ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Yang kedua, memang kemarin itu Kementerian Pertanian hanya sampai pada produktivitas, tidak masuk pada hilirisasi industrinya. Industrinya ada di kementerian lain, supply and demand, harganya ada di tempat lain. Nah, ini memang menjadi bagian dari kesulitan saya. Tetapi saya nggak mau nunggu nanti harga jatuh, saya harus tunggu dari kementerian lain, kalau tidak bergerak saya harus jalan gitu loh Pak. Jadi seperti itu Pak, Prof. Nyompa. Jadi sebenarnya kalau harga jatuh dan lain-lain itu kasihan juga Kementerian Pertanian yang selalu kena. Padahal yang supply and demand bukan di saya ngaturnya Bapak. Gitu. Alhamdulillah produktivitasnya tinggi, tapi saya kemarin udah minta izin sama Pak Presiden untuk direlaksasi sedikit, saya masuk ke, makanya saya buat toko tani Bapak. Di seluruh provinsi ada toko tani yang bisa minimal mengengineering sehingga harga tidak jatuh. Bahkan sekarang kelebihan dari provinsi lain, saya lihat provinsi yang defisit cabai, bawang, tomat, kita ambilkan dari daerah yang surplus. Sudah ada seperti itu, dan kami sudah jalan. Tapi ini semua pendekatannya temporary agenda, bukan permanent agenda. Permanent agendanya ada di teknologi. Dan itu yang kita bicarakan nanti, Prof. Nizam. Saya undang untuk kita bicarakan ini. Saya kira referensi ini bagus banget untuk saya. Ya, kalau sampah memang kita butuhkan, tapi tentu saja banyak sekali pendekatan yang bisa kita siapkan menyangkut sampah itu. Ya, terima kasih banyak. Saya kira Prof. Nis, kita segera ketemu aja Januari minimal kita ketemu bersama yang lain. Saya siap mau yang penting berani hadapi COVID. Ayo kita ketemu Bapak. Siap. Terima kasih. Oke, makasih Pak Menteri. Dari protokol saya dapat warning 5 menit lagi. Jadi ini kita akan padatkan. Nanti Pak Nizam sekaligus closing, terus sekaligus menjawab apa yang belum, dan menjawab tantangan dari Pak Syahrul. Karena kita punya waktu 5 menit, dan ada 2 pertanyaan. Untuk Pak Hasanuddin, ini tokoh K3 nasional, itu dia ingin bertanya sebenarnya terkait K3 di pertanian. Hanya dia bilang kalau misalnya tak sempat bertanya, kalau berkenan nanti Pak Menteri, saya wawancarai terkait K3 pertanian. Insya Allah Pak Hasanuddin tidak ada masalah. Beliau terbuka untuk kapan dan siapa saja. Terus yang kedua, sebelum ditutup oleh closing remarks dari Prof. Nizam, ini 1 menit untuk Wakil Ketua Umum FDTI, Prof. Ngakan. Silakan Prof. Ngakan. Jadi, terima kasih. Terima kasih Pak Isradi. Selamat sore Pak Menteri, Pak Ketua Umum, Pak Dirjen Dikti. Ya. Saya dari Denpasar ini Pak Menteri. Baik, saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Jadi kami tentu siap untuk menerima tantangan dari Pak Menteri ya. Nah, ya saya ingin bertanya satu saja Pak Menteri. Pertanian ini kan sebenarnya adalah sektor yang seksi sebenarnya gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi bagaimana Pak Menteri bisa menggait para milenial ini untuk bisa berperan di sektor pertanian ini, Pak Menteri. Ya, karena apa? Karena kami di Bali sangat merasakan sekali para milenial kami ini kebanyakan kok semuanya arahnya ke pariwisata karena di Bali memang pariwisata ya. Begitu ada pandemi ini, kolaps semuanya Pak Menteri. Jadi, waduh, ini sudah tidak karu-karuan ya. Mungkin Bali paling kolaps lah di antara daerah-daerah di Indonesia. Nah ini mohon arahannya Pak Menteri, barangkali ini bisa kita sebarluaskan, kita tularkan kepada kaum milenial kita bahwa pertanian ini loh yang masih surplus ya di era seperti ini demikian. Ya barangkali nanti mungkin hasil produksi yang seperti tadi Pak Menteri katakan bahwa hasil produksi pertanian ini mungkin terlalu kecil, terlalu murah dihargai, bahkan malah tengkulaknya yang lebih untung daripada petaninya sendiri. Mungkin itu barangkali sebagai salah satu penyebabnya. Sekian saya kira, terima kasih Pak Isradi, Pak Menteri. Oke,
Pak Ngah kan lupa barangkali kalau Pak Menterinya di Bali sekarang. Oh, Pak Mungkin Pak Menteri di Menteri Bali ya? 1 menit atau Iya. Pak Menteri mau dijawab atau nanti sekalian Prof. Nizam? Silahkan Pak Menteri. Salah satu yang harus diperkenalkan kepada kaum milenial bahwa pertanian itu memiliki harga untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Saya biasa bicara kepada mereka bahwa kalau kau mau tidak miskin dan kalau kau mau kaya, di depan matamu sudah tersedia melalui pertanian. Ini harus kita bangun agenda mindsetting mereka bahwa pertanian itu hebat, pertanian depan mata, dan pertanian tidak mengingkari janjinya. Begitu. Jadi itu Prof, saya kira kita harus memang sama-sama mengajak. Yang kedua, pertanian itu tidak seperti yang dulu lagi. Teknologi, riset, digital system telah mengubah paradigma pertanian. Pertanian yang jorok, pertanian yang kena matahari, pertanian yang lesu, pertanian menjadi orang miskin. Tidak lagi. Dan itulah gunanya Fakultas Teknik Pertanian. Rubah mindsetting, rubah paradigma yang ada bahwa pertanian. Yang ketiga, kita harus bisa membangun contoh-contoh, dan di Bali ini kami punya milenial yang sudah ekspor dan dia menghasilkan 80 juta per bulan. Ya, banyak sekali Bapak. Oleh karena itu memang ini harus diperbanyak. Saya berharap setiap fakultas, izin Pak Dirjen Dikti yang mungkin besok kita buat, kasih saya petani milenial dong dari perguruan tinggi. Nanti kita bina secara bersama, kita siapkan secara bersama. Yang terakhir, tidak ada tanpa digital. Kalau kamu petani milenial, kamu harus kuasai digital. Kalau kamu kuasai digital, maka kau bisa bicara dengan dunia. Kau bicara dengan dunia, kau pasti punya pasar yang jelas. Pak Ngaka, Pak Ketum, saya kira kurang lebih itu menghadiri setting saya. Tetapi ini tidak cukup. Ini kan bicara yang harus kita konkretkan seperti apa. Minimal berapa sih dari Denpasar yang kita bisa bangun menjadi petani milenial. Sesudah dia bangun, apa yang kita kasih sama dia. Tapi sekali lagi, tidak ada lagi bantuan gratis. Tidak. Kita ajarkan caranya. Kita backup dia sampai berhasil. Tapi tidak ada bagi-bagi. Yang ada, mereka harus dari awal berproses bisnis yang ada. Oleh karena itu, kita harus ramu bersama Pak Dirjen seperti apa antara perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, dan Kelautan misalnya, bahwa dalam sebuah pendekatan konsepsi. Maafkan saya, ini tidak cukup. Kalau gitu kita nyebur aja yuk ke laut. Nanti kita berenang sendiri. Pengakan, saya siap. Saya kemarin di Tabanan. Tabanan saya langsung ke sana, ke Tabanan. Itu langsung ketemu 4 masalah. Yang pertama, Tabanan itu harus disikapi dengan tetap menggunakan alam Bali yang indah. Tidak boleh ada yang mengusiknya. Yang kedua, harus punya manfaat sosial. Artinya kesejahteraan rakyatnya di sana harus bisa terjamin. Kalau tidak, dia rusak alam itu. Yang ketiga, itu World Heritage di bidang pertanian. Simbol-simbol negara ada di situ. Kalau begitu, tidak boleh ada yang mengusik. Kita harus perkuat. Yang keempat, budaya yang ada di sana harus dipertahankan. Mekanisasi penting, tapi tidak boleh menghilangkan sapi yang ada di sana. Tidak boleh hanya padi yang diandalkan. Kita tetap tanam jagung-jagung Bali yang indah. Jadi para wisatanya main, tapi pertaniannya juga. Dan semua airnya yang ada harus diintervensi dengan ikan. Jadi tidak ada. Karena dia menggunakan varietas yang besar dan panjang di sana. Oleh karena itu sisa air yang 1 bulan itu, 2 bulan itu bisa untuk ikan. Oleh karena itu intervensi ikan. Intervensi juga itiknya di sana. Sehingga makanan-makanan itik juga terjamin. Karena ada saling memperkuat. Kapan itu Pak? Prof, saya justru tagih Bapak, dampingi saya.
bulan depan kita masuk. Siap, siap Pak Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Luar biasa. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin langsung Prof. Nizam. Jadi ada 4 kata kunci sebagai kesimpulan sebelum closing remarks dari Prof. Nizam. 1, MOU. Yang kedua, kita laksanakan di Januari. Yang ketiga, Pak SYL adalah keluarga besar kita. Dan mulai hari ini, sinergi antara Kementerian Pertanian dengan Forum Dekan Teknik Indonesia. Saya persilahkan Bapak Prof. Nizam untuk closing remarks sekaligus menyampaikan segala sesuatu yang mesti disampaikan kepada Bapak Menteri kecintaan kita. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Isradi, terima kasih Pak Menteri. Jadi melalui program Kampus Merdeka, sebetulnya apa tadi yang dipertanyakan oleh teman-teman dan apa yang diminta Pak Menteri ini sangat ideal untuk menjadi tempat untuk kita lakukan. Jadi jebur ke sungai, jebur ke laut itu adalah tujuan dari program Kampus Merdekanya Mas Menteri Nadiem. Mahasiswa pertanian tapi tidak pernah jebur ke sawah gitu ya. Akhirnya mereka tidak mengenal potensi dan peluang di pertanian. Jadi hanya di atas kertas. Nah ini memang harus betul-betul kita jeburkan ke sawah, ke ladang, ke kebun, sehingga betul-betul mereka menemukan emas-emas mutiara yang ada di pertanian, perkebunan, dan laut kita. Nah, di sini ada aspek-aspek yang on-farm dan off-farm, jadi seperti masalah hama, masalah pertanian organik, pertanian berkelanjutan, kemudian hasil panen yang selalu harganya jatuh ketika musim panen, entah itu cabai, entah itu bawang, entah itu tomat. Ini padahal cara-cara pengawetan sudah banyak sekali yang dikembangkan di perguruan tinggi. Nah, jadi aspek-aspek on-farm, off-farm ini harus betul-betul menjadi bagian dari program kita untuk menghilirkan adik-adik mahasiswa membangun pertanian. Dan kami sudah menyiapkan platform Kedereka, Pak Menteri. Jadi nanti list dari seluruh keinginan Pak Menteri, seluruh keinginan teman-teman pertanian, masukkan ke sana. Nanti teman-teman perguruan tinggi seluruh Indonesia akan mengeroyok seluruh problem itu secara bergotong royong. Dan integrated farming serasa menjadi salah satu kata kuncinya. Jadi tidak sepotong-sepotong, tapi dari hulu sampai ke off-takernya, sampai ke hilir, sampai ke ekspornya, sampai ke pasarnya, sampai ke pengawetannya, dan sebagainya. Kemarin kita inventarisasi produk-produk teknologi, misalnya angkutan pedesaan yang serbaguna, bisa sekaligus untuk huler, sekaligus untuk cold storage, portable cold storage. Ini banyak sudah diprototipekan oleh teman-teman, dan ini sangat siap untuk membangun desa-desa dan pertanian maupun kampung nelayan kita. Dengan portable cold storage misalnya itu akan bisa mengawetkan sampai berhari-hari hasil-hasil produk buah maupun perikanan. Kemudian juga masalah food estate. Food estate ini kan potensial sekali, harus kita pikirkan hilirnya, misalnya mokaf untuk menggantikan terigu yang kita masih impor besar-besaran. Nah ini semua saya rasa akan bisa kita wujudkan dengan gotong royong, dengan bersama-sama kampus dengan kebutuhan di sektor-sektor pemerintah, sektor-sektor industri, sektor-sektor perdagangan, dan dalam hal ini dalam sektor pertanian dan perikanan kelautan. Siap Pak Menteri, saya segera sowan Pak Menteri untuk kita sampaikan nanti apa yang bisa kita lakukan, untuk segera kita lakukan, tidak terlalu banyak berteori, tapi langsung in action. Salah-salah sedikit tidak apa, tapi mencoba daripada kita tidak mencoba dan tidak pernah menghasilkan sesuatu. Terima kasih Pak Menteri sekali lagi, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Bapak Menteri bahwa apa yang kita bicarakan hari ini nanti akan ditulis dalam bentuk buku. Jadi apa pandangannya Pak Menteri, kita akan sinergikan. Bahwa hari ini kita ada kesepakatan, ada cita-cita untuk Indonesia yang lebih baik di bidang pertanian. Akhirnya kepada Bapak Menteri atas nama Dekan Teknik seluruh Indonesia, dan tentu saja kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dengan meluangkan waktu kepada kami semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Menteri sekeluarga sehat dan Indonesia semakin maju. Terima kasih Pak Menteri. Ada Dirjen. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirjen Perkebunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Dirjen. Eselon 1 Kepala Badan Karantina saya. Bisa dilihat enggak? Ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam Ini dari kampus Goa. Badan Riset dan Dari teknik Goa ini belum sempat bertanya. Siap. Siap. Bravo FDTI, bravo Kementerian Pertanian. Bravo Terima kasih FDTI. banyak Pak Menteri. Badan. Salam hormat. Kami di Sulsel menunggu. Siap. Sampai ketemu Januari Pak Menteri. Itu follow up dari rencana kita. Ya, ini staf khusus ya. Assalamualaikum. Sehat dan sukses selalu. Pak Dirjen Dikti. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih.